Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Isa dan Ibu Lili selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbicara, serta teman-teman DIK 3C yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai kita hingga hari ini, kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan kuliah pembelajaran berbicara dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan Mutiara Eva dan saya sendiri Sofia Grace akan mempresentasikan RPP dan video pembelajaran yang telah kami buat, yaitu tentang teks editorial atau opini. Baiklah, langsung saja kepada pemaparan RPP. Adapun isi dari RPP yang sudah kami susun sebelumnya yaitu sebagai berikut. Satuan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Medan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 pada semester genap. Materi pokok yaitu teks editorial atau opini dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit atau setara dengan 2 kali pertemuan. Kondisi pembelajaran yaitu belajar dari rumah atau BDR, daring ataupun online. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial atau opini dengan lisan dan tulisan secara tepat. Yang kedua yaitu merancang teks editorial atau opini dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan disajikan dalam tulisan menggunakan bahasa sendiri. Selanjutnya, kita beranjak pada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan meliputi yang pertama yaitu orientasi. Adapun orientasinya yaitu melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran, motivasi, stimulus, menyampaikan tujuan pembelajaran, lingkup materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian. Yang kedua yaitu apresiasi. Mengaitkan materi, tema dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema dalam kegiatan sebelumnya. Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu motivasi. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Apabila materi, tema, dan proyek ini dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka akan dapat dikuasai dengan baik. Dan peserta didik diharapkan dapat menjelaskan tentang materi seperti struktur teks dan unsur kebahasaan teks editorial atau opini. Yang keempat yaitu pemberian acuan. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung, memberitahukan tentang indikator dan tujuan pembelajaran teks editorial atau opini pada pertemuan yang berlangsung. Pembagian kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Untuk rencana pembelajaran bagian inti, penutup, dan penilaian akan disampaikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih Grace. Kemudian pada kegiatan inti, yang pertama ada literasi, yaitu peserta didik diberi rangsangan melalui pendekatan pembelajaran scientific CPEC dengan model inquiry. Peserta didik mampu menganalisis struktur, mengevaluasi kebahasaan dan menyusun teks editorial atau opini dengan tepat, serta mampu mencermati teks editorial atau opini. Adapun media yang digunakan pada kegiatan inti ini yaitu Zoom Meeting atau Google Meet.
Selanjutnya yang kedua ada critical thinking atau berpikir kritis. Peserta didik menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks editorial yang telah diberikan oleh guru dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada collaboration atau kerjasama. Secara berkelompok, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi struktur dan ciri kebahasaan teks editorial atau opini untuk mendiskusikannya dan saling bertukar informasi. Yang keempat, ada communication atau komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks editorial atau opini untuk ditanggapi oleh peserta didik lain, serta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Kemudian yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Peserta didik mengakses informasi aktual sebagai bahan diskusi kelompok serta untuk merancang teks editorial. Kemudian peserta didik bertanya mengenai hal yang belum dipahami kepada guru. Untuk selanjutnya ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, peran peserta didik yaitu menyimpulkan serta melakukan refleksi terhadap pembelajaran mengenai teks editorial atau opini dengan bimbingan pendidik. Adapun media yang digunakan yaitu Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian peran pendidik yaitu memberikan pengarahan kepada peserta didik yang telah aktif dalam pembelajaran, kemudian memberikan penugasan serta menginformasikan pembelajaran selanjutnya, dan menutup pembelajaran dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang terakhir ada penilaian pembelajaran. Yang pertama ada sikap, yaitu religius, jujur, dan disiplin dalam pengerjaan tugas. Yang kedua, kerjasama dalam menganalisis dan mengevaluasi teks editorial atau opini. Dan yang ketiga, sikap kritis dan komunikatif dalam menganalisis teks editorial atau opini. Selanjutnya ada pengetahuan, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan pada teks editorial atau opini. Selanjutnya dalam penilaian pembelajaran yang terakhir ada keterampilan. Yang pertama yaitu mempresentasikan teks editorial atau opini menggunakan media Zoom Meeting. Dan yang kedua ada merancang teks editorial atau opini dengan menggunakan bahasa sendiri serta memperhatikan struktur dan kebahasaan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, Ibu juga baik. Puji syukur ya anak-anak, pada hari ini kita masih dapat bertatap maya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang Ibu sayangi, hari ini Ibu tidak sendirian. Ibu bersama Ibu Mutiara. Apakah anak-anak sudah mengenal Ibu Mutiara yang cantik ini? Sudah, Bu. Iya, bagus ya anak-anak. Harus kenal dulu maka sayang, seperti kata pepatah. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh KM-nya ya. Apakah KM-nya hadir hari ini? Hadir, Bu. Iya, silahkan. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih yang sudah memimpin doa pada hari ini. Semoga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Untuk pertemuan berikutnya yang memimpin doa boleh gantian ya anak-anak. Baik, Bu. Iya. Baik, sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya dulu, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Wah, bagus sekali ya hadir semuanya. Oh, bagus. Tetap mempertahankan ya anak-anak, karena kehadiran itu sangat penting. Nah, anak-anakku, sekarang coba kameranya dibuka. Ibu ingin melihat wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, dan tentunya bersemangat pada hari ini. Silahkan ya dibuka kameranya, karena kita akan berfoto bersama terlebih dahulu.
Baik, anak-anak, kita berfoto bersama ya. Ibu hitung. 1, 2, 3. Baik, fotonya sudah selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah on cam ya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anak sudah membaca atau menyimak sebuah teks editorial atau opini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagus sekali ya, anak-anak Ibu rajin semuanya. Nah, teks editorial ini manfaatnya sangat banyak ya. Di antaranya supaya kita bisa mengetahui suatu masalah yang ada dalam berita, misalnya dengan faktual melalui opini. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menyinggung materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu teks editorial atau opini. Namun sebelum lanjut, di sini Ibu akan memaparkan tujuan dan indikator pembelajaran yang akan kita lakukan. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial atau opini dengan lisan dan tulisan secara tepat. Dan yang kedua yaitu merancang teks editorial atau opini dengan memperlihatkan struktur dan kebahasaan disajikan dalam tulisan menggunakan bahasa sendiri. Nah, untuk indikator pembelajaran yang pertama yaitu siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks editorial atau opini dengan lisan dan tulisan secara tepat. Dan yang kedua, siswa mampu menyusun teks editorial atau opini dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan disajikan dalam tulisan menggunakan bahasa sendiri. Baiklah, kita langsung saja ya belajar mengenai teks editorial atau opini. Anak-anak, di sini siapa yang tahu apa itu teks editorial atau opini? Silahkan angkat tangan dan keluarkan suara emasnya ya. Saya, Bu. Iya, silahkan Nak Gita. Teks berupa opini. Iya, benar sekali jawabannya ya Nak Gita. Ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan keluarkan suara emasnya. Saya, Bu. Iya, silahkan Nak Vina. Pendapat yang argumentatif. Baik, jawaban Nak Vina dan Nak Gita sudah benar ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan secara rincinya. Teks editorial adalah teks yang berupa opini untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi. Teks editorial berisi pendapat yang sifatnya argumentatif dengan dukungan data. Teks editorial bukan pendapat pribadi dari penulisnya. Itu ya anak-anak. Baik anak-anak, jika kita sebelumnya sudah membahas mengenai pengertian dari teks editorial atau opini, di sini Ibu akan bertanya pada anak-anak mengenai struktur teks editorial atau opini. Di sini siapa yang mengetahuinya boleh mengacungkan tangan atau langsung on mic saja ya. Saya, Bu. Iya, boleh, silahkan Vina. Strukturnya ada tesis atau pernyataan umum. Iya, betul. Apalagi anak-anak, siapa yang mau menjawab? Iya, silahkan Ana. Sepertinya Ana sudah mengetahui ya jawabannya. Ya, Bu. Strukturnya yang kedua argumentasi, Bu. Iya, betul sekali Ana. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar suara Gita. Gita, apa struktur yang terakhir yang ada dalam teks editorial? Iya, Bu. Struktur yang terakhir yaitu penegasan ulang, Bu. Wah, benar sekali ya anak-anak. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai struktur yang ada dalam teks editorial. Yang pertama, tadi iya betul, ada pernyataan pendapat atau tesis. Tesis ini atau pernyataan pendapat berisi tentang sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu berupa pernyataan
atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Kemudian yang kedua ada argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Dalam argumentasi ini biasanya berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya pada anak-anak semua, apakah ada yang mengetahui pengertian dari konjungsi? Boleh langsung angkat tangan atau on mic ya. Ya silahkan Joni. Saya Bu, konjungsi yaitu kata penghubung. Iya betul sekali ya Joni. Nah selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama ada adverbia, yaitu merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya adverbia ini sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, serta sebagian besar waktu. Dan yang kedua ada konjungsi. Betul tadi yang dikatakan oleh Joni, konjungsi merupakan kata penghubung. Nah, konjungsi di sini biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bukan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga ada verba material yang merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya seperti membaca, menulis, dan memukul. Kemudian yang keempat ada verba relasional, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, seperti hubungan atau penghubung antara subjek dan pelengkap. Kemudian yang kelima ada verba mental, yaitu merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi seperti melihat, merasa. Kemudian afeksi, yaitu suka, khawatir. Dan yang terakhir kognisi, yaitu berpikir dan mengerti. Nah, baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada ciri-ciri teks editorial. Nah, sebelumnya kalian sudah mengetahui kan kalau ciri-ciri wanita idaman kalian itu seperti apa? Baik, kalau sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri teks editorial. Di sini, siapa yang mengetahui tentang ciri-ciri dari teks editorial? Saya Bu, Iya, baik, silahkan Tono. aktual dan faktual Bu. Wah, betul sekali ya. Sepertinya di sini anak-anak sudah membaca terlebih dahulu mengenai ciri-ciri dari teks editorial. Baik, Ibu di sini akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai ciri-ciri dari teks editorial. Betul sekali tadi yang dikatakan oleh Tono, yaitu ciri-cirinya aktual dan faktual. Nah, maksud aktual dan faktual di sini yaitu teks harus mengedepankan informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, tetapi harus sesuai dengan fakta. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu sistematis dan logis, yaitu penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang berarti harus memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan, serta harus logis, yang berarti masuk akal dan tidak imajinatif. Dan yang terakhir ada argumentatif.
Sudah diketahui ya sebelumnya bahwa teks editorial ini merupakan teks yang berisi argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang suatu redaksi. Nah, baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks editorial atau opini ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugasnya yaitu menentukan struktur dan ciri kebahasaan dalam teks editorial yang akan Ibu tampilkan. Nah, sebelumnya di sini siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakan teks tersebut? Saya, Bu. Baik, Tony, silahkan. Baik anak-anak, waktu diskusinya telah usai ya. Di sini boleh perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyatakan hasil diskusinya. Siapa yang mau mengawali untuk mengutarakan hasil diskusinya? Boleh ya untuk raise hand atau langsung on mic saja. Paragraf pertama tesis, paragraf kedua argumentasi, dan paragraf ketiga yaitu penegasan ulang, Bu. Baik, apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Saya sependapat dengan pendapat Agus. Sepertinya anak-anak semua sudah mengetahuinya dan dapat menganalisis secara baik. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak telah menentukan struktur dan kaidah kebahasaan, di sini Ibu akan menugaskan anak-anak semua untuk merancang sebuah teks editorial atau opini bersama kelompok. Boleh didiskusikan pada saat ini juga ya. Baik anak-anak, tidak terasa ya untuk pembelajaran kali ini tentang teks editorial sebentar lagi akan habis. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Baik, silahkan Mary. Izin bertanya, apa langkah-langkah untuk menyusun teks editorial? Nah, sebelumnya di sini apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mary ini? Iya, silahkan Tono. Langkah utama yaitu memilih topik. Baik, langkah-langkah untuk menyusun teks editorial yang pertama yaitu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data di sini dapat berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik yang akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, menyusun topik dengan pembaca. Penulisan teks editorial harus memperhatikan bahasa, fakta-fakta, dan pendapat yang dikembangkan, apakah sudah tepat atau belum bagi pembacanya. Kemudian yang terakhir yaitu menyunting teks editorial. Namun, periksa kembali teks yang sudah dibuat agar kaidah kebahasaan, tanda baca, dan kalimatnya sudah padu dan siap untuk dibaca. Di sini siapa yang akan menyimpulkan atau yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Iya, silahkan Mary. Teks editorial, teks yang berisi opini yang memiliki struktur dan ciri-ciri aktual, sistematis, logis, dan argumentatif. Nah, betul sekali ya yang dikatakan tadi oleh Mary, yaitu teks editorial merupakan teks yang menanggapi suatu isu yang tengah terjadi. Adapun struktur dari teks editorial yaitu tesis, argumentasi, serta penegasan ulang, serta memiliki ciri-ciri aktual dan faktual, sistematis dan logis, serta argumentatif. Tidak terasa ya, waktu kita telah usai dalam pembelajaran mengenai
teks editorial ini. Sebelumnya, Ibu akan memberikan poin lebih kepada kelompok 1 karena telah dapat menjelaskan mengenai struktur dan ciri kebahasaan. Nah, selanjutnya Ibu ingatkan kembali untuk tugas dalam merancang teks editorial. Nah, dan untuk pertemuan pekan depan, kita akan masih membahas mengenai teks editorial, yaitu presentasi kelompok ya anak-anak. Baik, jika begitu, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan ya.